Sulawesi Barat. Sumbar, 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 Sulawesi Barat. Sawai malam ike deka pupen bolong nyata Sumayai bemeai iya rale mi bolei dapa manini tori miye rada karana ita mame sawamba para mame saate mapikiri tona maka tona rata malam mencari kamar di Sumbar 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 Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Sumbar, 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 Sulawesi Barat. Sawadiana, kenapa sawai malam ike deka pupen bolong nyata Sumayai bemeai iya rale mi bolei dapa manini tori miye ada karana mame sawamba para mame saate mapikiri tona maka tona rata malam mencari kamar di Sumbar 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 Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Sumbar, 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 Sulawesi Barat. Kabaratna Pro 4.
Sahabat Labiriku, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Kanta merupakan salah satu senjata tradisional khas Tanah Toraja. Senjata tradisional kanta ini adalah perisai ramping yang panjang berbentuk huruf 5 di sepanjang bagiannya. Senjata ini bentuknya agak meruncing di bagian bawah dan atas dan dihiasi dengan rambut kambing yang diberi cat putih, hitam, dan merah dan dipadukan dengan jumbai horizontal yang dilapisi dengan cangkang kecil atau tulang putih. Jambul rambut putih, merah, dan hitam berasal dari rambut kambing ini dipasang dengan baris yang saling tumpang tindih. Dengan adanya senjata tradisional juga menambah kekhasan budaya yang dimiliki oleh Tanah Toraja. Hal ini menjadikan Tanah Toraja semakin kaya akan budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di acara obrolan budaya hari ini. Kita akan bersama dengan narasumber kita berkaitan dengan pengenalan metafora interpersonal pada generasi Z untuk menumbuhkan budaya berpikir kritis. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan bersama di acara obrolan budaya sahabat budaya, di mana pada kesempatan kali ini kita tentunya bersama dengan dosen Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia UNM atau Universitas Negeri Makassar bersama dengan Ibu Dr. Mahmuda N. Hum. Kita mencoba untuk menghubungi beliau di jalur Zoom. Kita sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi assalamualaikum. wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, sebentar kita coba kembali. Kita hadirkan dulu kelong berikut ini. Baik, sahabat budaya, kita coba kembali sapa narasumber kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tersambung dengan baik. Apa kabar Ibu Dr. Mahmuda? Alhamdulillah Iya. baik-baik Pak. Oke. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah kabar baik juga. Pada siang hari ini kita kembali bersua di Pro 4 RRI Makassar, tentu di acara obrolan budaya. Nah, berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini, kita ingin membahas tentang pengenalan metafora interpersonal pada generasi Z.
Nah, untuk menumbuhkan budaya berpikir secara kritis. Boleh sedikit pengantarnya Bu Dokter mengenai pengenalan metafora. Apa sih sebenarnya metafora? Kalau dulu mungkin kita mengenal istilah majas saat kita belajar dulu tentang bahasa Indonesia ya. Kemudian interpersonal itu adalah tatap muka. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang ingin diperkenalkan di generasi Z sekarang ini terkait dengan metafora atau majas itu sendiri? Silakan Ibu Mahmuda. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sebagaimana kita ketahui perkembangan zaman itu tambah kompleks, sehingga perkembangan bahasa juga demikian adanya. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa metafora itu awalnya adalah sebuah majas, tapi untuk saat ini kita memandang dari sebuah pendekatan linguistik sistemik fungsional. Ya, dalam hal ini linguistik sistemik fungsional itu memperkenalkan 3 fungsi bahasa, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Ketiga fungsi ini sangat berperan penting terhadap upaya kita menumbuhkan budaya berpikir kritis pada generasi Z. Apa itu metafora? Ternyata metafora itu dalam konteks linguistik sistemik fungsional adalah sebuah pergeseran. Pergeseran dari kelompok kata tertentu ke kelompok kata yang lain dalam upaya untuk menciptakan situasi yang bisa mengungkap realitas sosial. Seperti itu, Pak. Sebagai contoh, kalau saya mengatakan saya mengatakan membaca itu kan verba, jadi sebuah proses. Tapi kalau kita ubah menjadi sebuah kata yang lain, umpamanya pembaca, itu kan orang yang melakukan kegiatan. Kemudian ada proses lagi pembacaan. Pembacaan itu bukan sekadar sebuah proses dan bukan sekadar orangnya, tapi semua yang berkaitan dengan kegiatan membaca. Itulah yang dikatakan metafora. Ya, jadi adanya pergeseran kongruen dan inkongruen. Kongruen artinya makna yang biasa-biasa saja. Kalau saya mengatakan membaca ya berarti verba, ya, sebuah proses. Tapi kita berupaya untuk mengubah menjadi sebuah peristiwa lain, yaitu inkongruen. Jadi sebuah realitas yang bukan sekadar proses, melainkan realistis, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan interpersonal? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak tadi sudah mengatakan interpersonal itu tatap muka. Betul, tatap muka, tapi tatap muka itu bukan sekadar berkaitan dengan lisan, tapi juga tulis. Sehingga tatap mukanya itu pendengar dan pembicara seperti yang kita lakukan, tapi bisa juga penulis dan pembaca. Oh iya, sama saat sekarang kita ini meskipun beda ruang, tetapi istilahnya interpersonal, tapi melibatkan juga pendengar kita. Iya, ini menarik sekali karena berkaitan dengan metafora interpersonal. Nah, kemudian ini juga mengacu kepada generasi Z. Ya, memang kalau kita lihat bahwa generasi Z ini adalah penerusnya generasi milenial, yaitu lahirnya di tahun 96 sampai 2012. Ini apakah memang metafora interpersonal ini sebenarnya apa sih sebenarnya yang ingin diperkenalkan ini supaya nantinya akan tumbuh berpikir kritis bagi generasi Z ini sendiri? Ini mungkin bisa dijelaskan ini, Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Jadi terkait dengan interpersonal ini, bagaimana kita menyikapi, ya, jadi sikap kita terhadap peristiwa atau kejadian dengan melalui tuturan, begitu, Pak. Ya, jadi sikap kita, posisi kita terhadap sesuatu yang akan kita lakukan, seperti itu. Sebagai contoh, kalau saya mengatakan saya berbicara saat ini, ya, berarti
itu bukan berarti sekadar menyampaikan kepada orang bahwa oh iya Ibu Mahmudah sedang bicara, atau yang lain mengatakan oh iya siapa bilang kalau tidak sedang berbicara. Bukan itu, tapi pada saat saya mengatakan saya sedang berbicara, itu artinya saya memosisikan diri saya bahwa memang benar saya sedang melakukan kegiatan berbicara, bukan kegiatan yang lain seperti itu. Ya, sehingga pendengar itu fokus. Ya, kalau saya bicara berarti lawan bicara saya ya tidak boleh berbicara. Kita bergantian seperti itu, Pak. Jadi posisi kita, posisi atau sikap seseorang yang kita lakukan itu berpengaruh terhadap lawan bicara atau pembaca kalau dalam hal tulis seperti itu. Iya. Nah, kalau kita lihat juga mungkin ada juga imbasnya terhadap bagaimana sikap berbicara itu sendiri terhadap lawan bicara kita. Taruhlah misalnya anak-anak sekarang, tentu kalau kita ingat masa-masa lalu bagaimana orang tua mengajarkan bagaimana etika dalam berbicara dengan orang tua misalnya. Nah, ini kira-kira kalau di generasi Z ini sendiri bagaimana nih Bu Mahmudah, Anda melihat bahwa memang apakah ada pergeseran nilai-nilai atau etika dalam berbicara. Nah, kalau dulu itu kan sangat luar biasa. Kita hanya menggunakan ibahasa syarat saja sudah kita mengerti bahwa oh ini tidak boleh dilakukan atau tidak boleh kita kerjakan. Tetapi kalau di sekarang ini mungkin anak-anak zaman sekarang itu mungkin isyarat-isyarat seperti itu dia tidak mengerti lagi, tetapi dia lebih cenderung melihat perkembangan yang ada di teknologi, sehingga juga banyak berpengaruh pada sikap dalam hal berbicara, bertutur kata. Ini gimana nih Pak Bu Mahmudah? Ya, terima kasih banyak Pak. Sebelum sampai ke sana, kami memperkenalkan dulu sebenarnya dalam berbicara itu ada 3 keinginan. Keinginan pertama ya tentu memberikan informasi atau bersifat deklaratif. Yang kedua, bisa juga dalam berbicara kita melakukan atau mengharapkan sebuah jawaban. Itulah pertanyaan. Atau dalam berkomunikasi kita juga mengharapkan lawan bicara kita itu melakukan sesuatu yang kita nyatakan. Berarti kalimat perintah. Seperti itu, Pak. Jadi ketiga jenis pernyataan inilah yang harus kita tanamkan kepada generasi Z yang antara lain memiliki sikap yang ya karena situasi saat ini sangat kompleks sehingga sikap mereka itu biasa acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar, sehingga kita perlu membekalinya dari segi bahasa. Terkait dengan 3 jenis tadi, ternyata ada hal yang menandai apakah kita sedang dalam posisi tegas atau dalam posisi yang berada di keduanya. Nah, tegas tidaknya itu kita istilahkan sebagai polaritas positif dan negatif. Penandanya yaitu penggunaan kata tidak. Saya tidak bicara hari ini. Nah, berarti jangan diajak bicara. Seperti itu pokoknya. Ya, kalau saya bicara ya berarti diajak bicara. Tapi bagaimana kalau tidak ada pada 2 posisi itu? Maka linguistik sistemik fungsional memperkenalkan hal yang terkait dengan 2 posisi itu. Yaitu kita perlu mencermati adanya keterangan dalam sebuah pernyataan. Umpamanya bersifat probabilitas, ya pasti. Saya pasti bicara hari ini. Ya, saya kira-kira berbicara 3 menit saja. Saya mungkin, nah itu. Jadi itu bagian dari probabilitas kita mengungkapkan kepada lawan bicara kita, siapa yang kita ajak berbicara, itu berpengaruh terhadap pilihan keterangan yang saya sebutkan tadi. Sebagai contoh, kira-kira itu kan tidak tepat kita nyatakan kepada lawan bicara kita yang lebih tua, seperti itu. Kan tidak mungkin umpamanya
seusia 30 tahun berbicara dengan usia 50 tahun. Nah, saya kira-kira akan ke rumah Bapak pukul sekian. Kan tidak begitu. Nah, seperti itu. Itu bagian dari budaya atau etika bersopan santun. Yang kedua, jadi ini ada 7 Pak. Jadi saya jelaskan 2 dulu. Yang kedua yaitu kebiasaan. Umpamanya selalu, sering, biasanya, umumnya, pada umumnya, atau kadang-kadang, atau jarang. Mari kita introspeksi. Apakah dalam beberapa menit ini kita menggunakan yang mana, kebiasaan atau probabilitas? Umpamanya selalu, ya saya selalu bicara, saya sering mengatakan. Biasanya saya mengatakan. Nah seperti itu Pak. Yang mana kita mau gunakan? Seperti itu. Jadi memang dalam berbahasa itu pun juga punya aturan tersendiri ya Bu. Tidak hanya sekedar penggunaan kata ini dipakai di kata untuk situasi seperti ini. Jadi begitu kompleksnya bahasa, khususnya bahasa Indonesia kita dalam hal penyampaian ini kepada lawan bicara kita. Nah ini sangat menarik sekali. Baik Ibu Dr. Mahmudah, sebentar kita akan lanjut. Kita hadirkan dulu satu persembahan lagu. Sebentar kita akan lanjut lagi lebih membahas seperti apa sih sebenarnya metafora interpersonal pada generasi Z itu sendiri. sesa carita mamina simpu denamo anne cinata alanya mi tena bakena ambara mi anne mi na santa lan
tehan pusuk mi ane pangainta jari garing nyawata maeki masih boya oloa kerea nikana baji laloa boli milalo nitarawan rawa tamparan Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim. Ayo, Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang? swimming pool. Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh. Apa bahasa Indonesianya laundry? Apa ya? Laundry? Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya. Ya, dikalahin anak kecil. Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Ina, sakuya alina marisa miule. Sapo 5 jobo ana. Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan. Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu. Siaga alina langsung celata ji. Aku sekilo, terlalu bundi. Bagus juga ya kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar. Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini? Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Ya, Sobat Budaya, kembali lagi bersama di acara Obrolan Budaya. Tentunya masih bersama Ibu Dr. Mahmuda M.Hum. Beliau adalah dosen prodi Bahasa dan Sastra Indonesia UNM. Nah, Bu Mahmuda, berkaitan dengan komunikasi interpersonal, tadi kita sampaikan bahwa itu tidak hanya terjadi dalam bentuk ucapan atau tutur kata langsung dengan lawan bicara kita, tapi dalam bentuk tulisan juga. Nah, ini kadang yang paling kelihatan sekali ketika dalam bentuk tulisan, bagaimana seorang pembaca menyampaikan pesan kepada pembacanya, dari penulis ke pembaca menyampaikan pesan. Tentu ini harus betul-betul penggunaan bahasa yang tepat sehingga gampang dicerna oleh khususnya pembaca yang generasi Z ini. Bu Mahmuda, silakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di era saat ini, era digital, sudah masuk juga era 5.0. Semua media kita lalui, baik media sosial yang bersifat mendunia, juga yang saya dengar tadi iklannya sangat bagus. Ya, kuasai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan bukan kuasai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, seperti itu, utamakan bahasa Indonesia dan lestarikan bahasa daerah. Ya, sehingga terkait dengan ragam tulis, nah ini bisa kita lakukan dengan cara menerjemahkan atau dengan cara alih wahana, dalam arti peristiwa itu tidak sekadar disampaikan secara monolog, tapi juga dialog. Nah, itulah antara lain dalam bentuk ya bisa
dramatisasi yang dulu, sekarang kan juga sudah dalam bentuk sinetron seperti itu. Iya. Jadi untuk menanamkan budaya berpikir kritis, ya ada tadi sudah saya sebutkan 2, dan Bapak juga menyatakan tadi tentu itu kan sebuah asumsi yang menjadi sebuah kepastian. Nah, ini juga perlu ditanamkan kepada generasi milenial yang pada tahun 2045 beliaulah mereka itulah yang akan menguasai dunia. Ya. Oleh karena itu dalam ragam tulis juga diperkenalkan istilah asumsi, memberikan asumsi, bersikap. Ya pasti kalau Anda rajin belajar, pasti bisa menguasai dunia umpamanya. Itu kan sebuah asumsi yang patut kita tanamkan, dan itu bagian dari sebuah proposisi atau pernyataan. Selain itu juga seperti yang saya sampaikan, ya jelaskan. Nah, itu dengan menggunakan sebuah perintah, terbuktilah, ya, meyakinkan, atau tentu saja, itu bagian dari peletakan posisi atau sikap kita terhadap sebuah asumsi yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara atau pembaca. Yang kedua yang keempat yaitu dengan senang hati. Ini sebuah inklinasi, dengan sukarela, ya, siap kita menyukseskan pemilu umpamanya, siap kita menyukseskan pemilu 2024, seperti itu. Ini juga sangat penting, sehingga pernyataan siap ini kita memperingatkan sikap kita peduli sebagai anak bangsa yang wajib hukumnya menyukseskan pesta demokrasi. Yang berikut, yang kelima, terkait dengan waktu. Ternyata penyikapan kita itu juga bisa diperlihatkan dengan penggunaan waktu, yaitu belum, masih, suatu ketika, baru saja. Itu juga masuk ke dalam metafora interpersonal yang kita sisipi dengan keterangan tersebut. Yang keenam yaitu derajat. Ya, ini jelaslah bagi kita umpamanya di era digital saat ini, jelaslah bagi kita, bagi seorang dosen tidak boleh berpangku tangan, tapi dosen juga harus menyinergikan pengetahuan dan keterampilan terhadap perkembangan zaman. Apalagi menyongsong, karena kita bicara tentang generasi Z, berarti kita menyongsong era emas, yaitu 2045, yang kita juga diberikan bonus demografi, seperti itu Pak. Dan dalam derajat ini ya kita memperkenalkan sepenuhnya, seutuhnya namanya. Dan yang terakhir terjadi penyisipan atau penambahan dalam sebuah pernyataan, yaitu intensitas. Intensitas ini antara lain berupa kata hanya atau pernah, sesungguhnya atau kenyataannya. Modal-modal inilah yang harus atau patut, ya, jadi harus sebagai sebuah kewajiban, jadi sikap tegas bagi seorang penyuluh bahasa. Yang hakikatnya dosen itu kan juga penyuluh Pak. Ya, sehingga termasuk kita ini penyiar ini Bu Dr. Mahmuda ya. Apalagi memang bahasa radio itu ya memang gampang dicerna oleh masyarakat, dan tentunya harus betul-betul hati-hati dalam pemilihan kata. Apalagi kita langsung menyampaikan ke masyarakat luas begitu ya. Ya, dan saya sangat senang kalau berbicara di radio, karena betul-betul Bapak sudah menjadi contoh bagi masyarakat untuk bagaimana berbahasa secara tepat, seperti itu Pak. Ya. Hanya saja, ini saya menggunakan hanya saja, berarti kita perlu mencermati ternyata di balik penyampaian Bapak yang luar biasa ini
belum semua generasi Z itu terpanggil ya untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Padahal ini sebuah momen yang sangat penting, sebuah pembekalan bagaimana mereka menghadapi dunia yang tidak tentu ini. Nah, bisa menjadi tentu kalau generasi Z ini menguasai metafora interpersonal. Seperti itu, Pak. Ya. Saya akhirnya merasa bahwa sangat butuh belajar lagi tentang metafora interpersonal ini sendiri. Nah, sekarang ini Bu Dr. Mahmudah, keterbukaan era informasi saat sekarang, apalagi dengan adanya media sosial di mana setiap individu entah itu dari kalangan manapun dia bebas memposting dengan bahasanya sendiri di media sosial ini. Nah, ini bagaimana sih caranya supaya di dalam hal bermedia sosial pun ini juga harus penggunaan bahasa yang tepat ketika kita menyampaikan sebuah pesan di dalam postingan kita ini, Bu Mahmudah? Ya, terima kasih Pak. Tentu kita ketahui bahwa untuk menyampaikan informasi yang tepat, ya kita sedang berbicara tentang apa. Ya, jadi objek pembicaraan kita dulu yang dilihat. Kalau seperti saat ini kita bicara tentang metafora interpersonal untuk generasi Z dan tujuannya menumbuhkan berpikir kritis, tentu kita perlu menyampaikan apa sebenarnya berpikir kritis. Ya, berpikir kritis itu ya kita bisa menyampaikan informasi di balik pernyataan kita. Seperti yang saya contohkan tadi, ya saya berbicara hari ini. Nah, kalau ditanggapi secara biasa-biasa saja, secara struktur, ya saya itu subjek, berbicara itu predikat, hari ini itu keterangan waktu. Nah, bukan itu saja, itu sudah tepat, tapi harus ditingkatkan lagi. Apa fungsi? Ya, fungsi dari masing-masing subjek itu tadi. Kita melihat ternyata di balik fungsi itu ada peran. Ya, apa peran saya dalam konteks saya berbicara hari ini? Ya, peran saya dalam konteks itu, ya saya sebagai seorang tunggal, ya pribadi. Yakin, bersikap secara penuh dan jelas bahwa berbicara dan pembicaraan saya terkait dengan metafora interpersonal. Yang dalam hal ini metafora interpersonal itu pergeseran pilihan kata dari yang tadi saya sampaikan Pak, sewajar-wajarnya. Kalau saya berbicara hari ini, jadi berbicara itu makna yang sewajarnya. Karena itu merupakan verba. Ya. Dalam hal ini verbanya mengacu pada proses. Berbeda kalau saya ubah pembicaraan saya hari ini adalah metafora interpersonal. Nah, pembicaraan saya bukan lagi sebuah proses, bukan sekadar kata kerja, dan sudah berubah peran. Pembicaraan sudah bergeser menjadi subjek kalau dilihat dari fungsinya, tapi dilihat dari perannya adalah informasi pokok, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan hal yang dibicarakan, siapa yang diajak bicara, apa yang dibicarakan, 5W1H lah Pak. Iya, 5W1H. Jadi harus jelas. Tapi kadang-kala ketika di media sosial itu ya apa yang Anda pikirkan itulah yang diposting. Makanya memang misalnya di Facebook dia selalu memancing kepada penggunanya, apa yang kamu pikirkan hari ini. Itulah tapi yang mau itu ditulis. Bisa diantisipasi Pak. Bisa diantisipasi dengan mengetahui sebenarnya kajian lain, yaitu masuk ke dalam fungsi tekstual. Dalam fungsi tekstual itu ada tema dan rema. Tema itu pokok pembicaraan kita apa, dan yang memperjelas tema kita itu apa, seperti itu. Ya kalau umpamanya saya mengatakan dalam WA umpamanya atau Facebook, jengkelku umpamanya kan Pak, jengkelku umpamanya. Ya,
tentu yang merespon itu akan bervariasi. Kalau saya mengatakan jengkel, kemudian yang merespon saya itu yang kenal betul dengan saya, tentu mengatakan sabarlah, namanya kan Pak. Berarti dia tahu persoalan saya. Tapi yang tidak kenal saya, jengkelku, banyak semangat. Kenapa Ki? Pasti ada juga begitu, ingin mengetahui. Kan, Pak? Nah, tapi kalau sekarang kan ada banyak bahasa yang bermunculan ini ya Bu Muda. Kayak misalnya tadi itu istilah mau ki tahu, artinya kepo Ki, mau ki kepo itu sebenarnya apakah memang itu sekarang untuk generasi Z itu bahasa-bahasa seperti itu yang sekarang lagi populer begitu, kayak kepona atau banyaklah istilah-istilah yang sekarang bermunculan ini kemudian mengandung makna yang berbeda. Mungkin ini bagian dari metafora bahasa begitu atau bagaimana? Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi kuncinya tadi metafora interpersonal, itu pergeseran tadi Pak, sehingga memadatkan informasi. Sebagai contoh, yang tadi itu saya membaca buku atau saya membaca buku. Itu kan satu peristiwa. Jadi kegiatan saya itu tentu membuka lembaran-lembaran dan yang saya pegang itu buku. Tapi pembacaan Anda kurang bagus, pembacaan Anda kurang bagus. Ternyata pembacaan itu bukan sekadar buku yang dibaca. Nominalisasi namanya Pak. Jadi segala sesuatu yang melahirkan informasi baru, walaupun bukan buku yang dibaca, kita hanya memandang sesuatu. Nah, itu kan bagian dari sebuah metafora interpersonal. Pembacaan saya terhadap persoalan generasi Z namanya Pak. Itu sangat menarik. Bukan berarti saya membaca dalam arti harfiah, tapi perjalanan saya mengamati, apakah mengamati atau berinteraksi langsung, seperti itu Pak. Jadi padat informasi. Itulah metafora interpersonal. Jadi perubahan kategori kata verba menjadi kategori kata lain, atau perubahan kategori adjektiva menjadi nomina, seperti itu Pak. Dan ini sangat menarik kalau dibincang lebih jauh lagi, seperti itu. Baik, kemudian dalam hal misalnya kita ini menarik sekali karena perkembangan saat sekarang ini memang luar biasa. Semua anak-anak pun juga mengekspresikan dirinya dalam bentuk digital tadi itu sendiri ataupun media sosial, bahwa dia mengungkapkan apa yang menjadi perasaannya, kemudian apa yang dia pikirkan, kemudian dalam hal penggunaan bahasa-bahasa yang digunakan tadi ini bermunculan juga istilah-istilah yang tentu banyak membuat, mungkin lah ya kalau orang-orang yang kalau semacam umuran saya mendengarkan bahasanya anak-anak muda sekarang, itu banyak istilah-istilah yang sering kita tidak mengerti, bahkan itu tidak sebenarnya harus disampaikan. Misalnya ada juga anak-anak yang berbicara sama orang tuanya, dia menggunakan karena kesehariannya dia pakai bahasa-bahasa seperti itu hingga dia pakai ke misalnya orang yang lebih tua dari dia. Seperti halnya misalnya istilah-istilah yang sering kita juga dengar, pace, mace, atau apakah besti itu seringkali juga dipakai ke orang yang mungkin tidak sewajarnya untuk digunakan bahasa-bahasa seperti itu, misalnya anak ke orang tua, gitu. Ini gimana Anda menanggapi ini Bu Mahmudah, melihatnya? Ya, terima kasih Pak. Itu hal yang wajar saja. Di saat usia seperti itu memang itu kita lakukan. Sebenarnya bukan sekadar generasi Z, usia kita mengalami hal itu. Jadi proses perkembangan kita, tahapan-tahapan itu kita lalui. Hanya saja saat-saat sebelum generasi Z ini tidak sampai melahirkan demografi, bonus demografi. Jadi tidak terkesan ada tantangan. Tapi karena ada bonus demografi, maka berpikir kritis itu sangat penting. Budaya berpikir kritis. Tidak apa-apa memanggil nyokap, bokap, tapi pada saat menyampaikan tadi itu Pak, menyampaikan segala sesuatu, dia harus mampu mengubah, melakukan metafora, melakukan pergeseran. Oh, kalau mengatakan cantik, itu kan adjektiva saja.
Tapi kalau kecantikan itu bukan adjektiva lagi, tapi itu sebuah nomina, dan itu masuk ke dalam kajian metafora. Dan kalau diinterpersonalkan, kecantikanmu memang tak tertandingi. Itu artinya apa? Artinya mereka sudah mampu bersikap secara tegas bahwa ada indikator kecantikan itu apa, seperti itu, Pak. Jadi kita mengharapkan generasi Z ini betul-betul memiliki sikap yang tegas melalui proses metafora interpersonal itu, Pak, seperti itu. Iya. Baik, sebentar kita akan lanjut lagi. Kembali kita hadirkan dulu persembahan lagu. Tadi sudah ada lagu dari Makassar. Kali ini kita hadirkan dulu lagu dari daerah Bugis. Selamat mendengarkan. Mupa dari mulana watuna riolo si pojita di nandi mupa dari mulana dari mulana waktu nariolo si pojita di nandimu padari mulana waktu nariolo si pojita asawani unawa-nawa papoji kuri di andri dari mulana waktu nariolo si pojita ajak muamu peturenu papoji kuri di metu dek nandimu padari mulana
padari mulana. Om Swastiastu beli, ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan ge. Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul. Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli, saya kesana dulu. Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Ya, Sobat Budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di acara obrolan budaya. Tentunya masih membahas tentang bagaimana pengenalan metafora interpersonal pada generasi Z untuk menumbuhkan budaya berpikir kritis. Nah, Ibu Dr. Mahmuda, berkaitan dengan metafora itu sendiri. Begitu, ada beberapa jenis metafora itu sendiri, karena pernah saya juga baca bahwa metafora itu ada beberapa pilihan pencitraan tersendiri dari metafora itu sendiri. Kira-kira ini apa sih sebenarnya bentuk-bentuk daripada metafora itu, jenis-jenisnya? Silakan Bu Mahmuda. Ya, terima kasih banyak Pak kesempatan yang diberikan. Sebagaimana saya sampaikan awal dan Bapak juga menyampaikan, metafora awalnya kajian majas. Pilihan kata atau gaya bahasa. Ini biasanya banyak digunakan di dalam karya sastra. Tidak ada perbandingan, ada metafora berlebihan dan sejenisnya. Hiperbola apa? Hiperbola, persuasif. Persuasif. Itu masuk ke dalam kajian stilistika gaya bahasa. Seperti itu. Untuk kali ini linguistik sistemik fungsional itu melihat bahasa bukan sekadar sebagai sarana komunikasi, melainkan bahasa dilihat sebagai sebuah sarana yang memiliki fungsi dan peran sesuai dengan konteks sosial dan budayanya. Nah, konteks sosial dan budayanya ini tercermin pada 3 fungsi yang saya sebut tadi, Pak, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Untuk fungsi ideasional itu terkait dengan bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan makna yang ada. Ya, apakah makna itu mengacu pada makna logika atau makna yang mengacu pada sebuah proses pengalaman, representasi pengalaman atau transitivitas yang dikenal dengan istilah verba. Adapun interpersonal, fungsi interpersonal yaitu sarana untuk menyampaikan pertukaran makna yang dari realitas menjadi realistis, seperti itu. Ya, realistis itu tentu ada pergeseran tadi, ada proses, itulah yang dikatakan metafora. Jadi istilah metafora dalam konteks linguistik sistemik fungsional bukan sekadar gaya, tapi pergeseran, begitu Pak, pergeseran peran dari sebuah kategori kata tadi yang disebutkan verba menjadi penominalan, pemadatan informasi, seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya akan menginformasikan di era digital bagi generasi Z harus berpikir kritis. Ternyata semua pembicaraan itu jangan hanya berupa sebuah informasi, ya, tetapi seyogyanya informasi itu dikemas menjadi sebuah penawaran. Sebuah penawaran yang mana maksudnya? Kalau saya mengatakan perlu buku baru, ini pernyataan ini digunakan di mana? Tentu saya tidak cocok menyatakan hal ini kepada Bapak. Perlu buku baru? Ya, tidak demikian. Tapi ini ternyata kita sedang menawarkan sebuah barang. Sebuah barang, ya, atau bisa juga jasa.
Kalau saya mengatakan perlu buku baru, padahal di depan saya atau di ruang saya ini bukan toko buku, berarti saya menjadi jasa mau pergi untuk membelikannya. Jadi jasa pengiriman umpamanya seperti itu. Jadi pernyataan itu bisa dijadikan alat untuk menciptakan lapangan kerja, Pak. Dibanding kalau saya hanya mengatakan buku saya baru. Ya, buku saya baru berarti ya saya tidak sedang menawarkan jasa, tapi saya sekadar menginformasikan bahwa saya memiliki buku baru. Nah, untuk generasi Z ya harus kritis. Penggunaan bahasa itu harus bernilai jual. Seperti itu, nilai jual. Dan nilai jualnya itu hanya menggunakan dua jenis, ya satu jenis lah. Kalau bukan dua jenis, itu kalimat tanya dan kalimat perintah. Mau punya buku baru, datanglah ke kami. Itu kan, itu sebuah promosi. Dan ini yang harus kita tanamkan ke generasi kita, sembari menggunakan alih kode ya Pak, yang digunakan bukan campur kode. Jadi untuk saat ini generasi kita itu diharapkan mampu beralih kode, jangan bercampur kode. Karena kalau bercampur kode ada bahasa yang mati atau ada bahasa yang dikorbankan. Nah, seperti itu. Tadi itu kan ditanya, biar begitu saja tidak tahu, kan begitu tadi ya Pak. Seandainya tadi dilanjutkan, bukan saya tidak tahu, saya menguji Anda. Berarti yang sedang atau lawan bicara tadi itu sedang beralih kode. Tapi kalau dikatakan, wah payah, sudah tidak tahu, berarti bagian dari proses pemunahan bahasa tertentu. Ternyata dia menggunakan pilihan kata tersebut dalam posisi campur kode dan bukan posisi alih kode. Seperti itu. Oke. Baik, menarik sekali perbincangan kita di siang hari ini. Sebenarnya masih ada banyak hal yang ingin dikupas terkait dengan metafora interpersonal dalam berbicara atau untuk membangun atau menumbuhkan budaya berpikir kritis. Mungkin di lain waktu ya Bu Dr. Mahmudah disambung lagi dengan kaitannya dengan metafora interpersonal sendiri. Dan mungkin sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita, ada mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya pendengar kita yang masuk dalam generasi Z ini, bagaimana lebih berpikir kritis lagi dengan pengenalan metafora interpersonal sendiri. Silahkan Ibu. Terima kasih banyak Pak. Bagi generasi Z, kita tahu bahwa dalam hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tapi kita harus hidup pasti, kita menjadi orang yang menang dan orang yang sukses dunia akhirat, dan kuncinya ada pada metafora interpersonal. Sering-seringlah menggunakan bahasa yang bernilai jual, dan nilai jualnya itu akan membawa Anda ke dalam kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih Bu Dr. Mahmudah atas waktunya di siang hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan di siang hari ini juga bisa bermanfaat khususnya bagi pendengar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.